pagi-pagi luar biasa, bisa? Bisa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak semua. Sebelum kita mulai pelajaran, kelas minta tolong pimpin doa sebelum kita mulai belajar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya buat ketua kelas. Sebelum kita melanjutkan materi, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tentunya yang pertama, anak-anak pasti akan menganalisis sebuah proses kejadian suatu proses fotosintesis. Nah, yang kedua, anak-anak semua tentunya akan memahami dan juga akan memahami tentang pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup lainnya. Nah, yang terakhir ini tentunya anak-anak akan sebuah merancang dan juga menyusun sebuah pertanyaan dari teka-teki dari sebuah proses fotosintesis dan juga hubungannya dengan makhluk hidup lainnya. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih anak-anak semua. Sebelum kita mulai pelajaran, kayaknya Bapak harus terlebih dahulu ya. Sini ada yang hadir nggak? Hadir. Oke. Kan minggu lalu Bapak ada suruh buka bab 2 terkait materi apa? Ada yang Fotosintesis. Oke, berarti baca semua ya. Baca. Oke. Jadi di sini Bapak akan membahas terkait fotosintesis pada bab kedua pada halaman 60. Oke, pada halaman 60. Oke, kita. Di sini kayaknya sebelum mulai materi kayak ada yang kurang gitu kalau Bapak ada yang pantun gitu ya kan? Kalau ada pantun jangan lupa bilang apa? Mau pantun yang pendek apa yang panjang? Jalan-jalan ke Gunung Etam. Pulangnya mampir ke pasar pagi. Kalau kurang semangat menjawab salam, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak atas semangat yang luar biasa pada pagi ini. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar di depan. Itu kan ada dua tanaman. Di sampingnya tuh ada mengalami apa? Di sampingnya ada mengalami apa? Iya betul. Yang tanaman sebelah kanan Bapak ini tanamannya tampak segar, betul ya? Sedangkan yang di sebelah kiri Bapak ini tampak air. Nah, itu pasti ada penyebab faktornya. Nah, ada yang tahu nggak? Apa yang dulu? Kurang air, Pak. Iya betul, kurang air. Terus? Kurang cahaya matahari. Iya betul. Terus Giandra? Oke, sama. Nah, dari faktor tersebut adanya faktor utama yaitu terjadinya proses fotosintesis. Nah, di sini Bapak mau nanya, kalau anak-anak lapar, pastinya harus ngapain? Makan. Betul. Kalau makan, saya harus ngapain? Masak. Itu tentunya perlu apa? Pergerakan. Nah, Bapak mau nanya, tumbuhan perlu makan tidak? Nah, perlu. Pasti kan pertumbuhan menetapkan. Nah, itu prosesnya kayak apa? Makanya capek. Iya betul, bisa sekali pahit dengan proses fotosintesis. Nah, di sini Bapak akan membahas terkait proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, jadi fotosintesis ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk proses pembuatan makanan dan juga pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, melalui yaitu proses cahaya matahari. Nah, bagaimana cara proses fotosintesis itu terjadi? Nah, tentunya proses fotosintesis itu adanya perlunya sebuah bahan-bahan utama yang dibutuhkan. Nah, tahu nggak bahan-bahannya itu apa aja? Air. Nah, yang tadi terus? Iya, karbon dioksida. Betul sekali ya yang disebutkan anak-anak. Nah, ada 4 komponen utama yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, yang pertama tentunya ada air, yang kedua ada karbon dioksida atau oksigen, yang ketiga ada klorofil, dan yang terakhir adalah faktor utama yaitu cahaya matahari. Nah, di sini Bapak akan bahas terkait air terlebih dahulu ya. Nah, air ini merupakan faktor utama pembentukan fotosintesis. Nah, jadi air ini diserap melalui apa? Akar.
baru diserap kembali oleh silem atau floem? Iya, betul, silem. Lalu diangkat ke seluruh tubuh, terutama pada bagian daun. Nah, selanjutnya karbon dioksida. Kok bisa sih karbon dioksida sebagai faktor utama dalam proses fotosintesis? Nggak tahu, Pak. Oke, jadi karbon dioksida ini merupakan gas yang dikeluarkan oleh fotosintesis dalam proses fotosintesis yang dimana energi cahaya matahari diserap lalu dikeluarkan yang dimana dihasilkan oleh karbon dioksida. Nah, selanjutnya yaitu klorofil. Ada tahu nggak faktor utama dalam proses fotosintesis ini dibutuhkan klorofil apa? Sebagai Penyerap sinar matahari. ya, sebagai penyerap sinar matahari. Betul sekali ya, Bel. Nah, selanjutnya setelah komponen bahan-bahan itu terpenuhi, baru terjadi sebuah mekanisme yaitu terjadi fotosintesis. Nah, jadi mekanismenya itu ada energi cahaya matahari diserap, kemudian pada klorofil diserap oleh klorofil, kemudian air di tanah itu diserap oleh bagian batang melalui silem ke seluruh bagian tumbuhan. Baru fotosintesis dihasilkan yaitu karbon dioksida serta Oksigen. ya, betul. Nah, tentunya dari hasil fotosintesis ya pada tumbuhan ini adanya sebuah hasil yang dibutuhkan oleh komponen ataupun makhluk hidup lain. Yang pertama ada buah, yang kedua ada ya betul, yang terakhir, dan yang terakhir paling penting adalah yang kita hirup Oksigen. sekali ya. Nah, dari hasil pemaparan materi itu udah jelas atau belum? Jelas. Nah, di sini Bapak ada penugasan terkait materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Mungkin bisa dibagi 3 kelompok atau satu kelompoknya 5 orang, bisa ya? Ya, anak-anak perhatikan ya. Nah, di sini ada lembar penugasan buat anak-anak semua. Nah, di sini ada tahu nggak ini lembar penugasan apa? Oke, jadi kalian harus menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai 10, kemudian dicocokkan dengan kata-katanya. Kalau misalnya nggak cocok ada lebih satu berarti itu salah ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di sini ya. Anak-anak perhatian, baca semua. Ada kelompok yang mau mengajukan diri ya? Oke, kelompok 2 terlebih dahulu. Boleh semuanya boleh. Ayo. Oke, kelompok lain perhatikan apakah ada yang salah atau ada yang benar, sama ada sama gitu ya. Oke, kelompok 2. Nomor 1 menurut gas yang digunakan tumbuhan dalam proses fotosintesis adalah karbon dioksida. Betul apa enggak? Nomor 2 mendatar, dalam yang memancarkan cahaya bagi tumbuhan adalah matahari. Oke. Nomor 3 mendatar, gas yang dilepaskan tumbuhan setelah fotosintesis adalah oksigen. Benar? Benar. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita lanjut kelompok lain gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok lain perhatikan ya. Jadi nomor 4. Nah, tadi kan kelompok 2 menjawab sampai nomor 3. Nah, kelompok 1 ke seterusnya dari pertanyaan nomor 4 berikutnya. Oke. Jadi pertanyaan nomor 4, zat cair yang diserap oleh akar dari tanah adalah, jawabannya mendatar, air. Betul? Betul ya. Nomor 5, proses pertumbuhan pembuatan makanan sendiri disebut. Nomor 5, dia mendatar, fotosintesis, Pak. Betul? Oke, betul. Nomor 6, tempat penyimpanan cadangan makanan hasil fotosintesis seperti pada umbi disebut. Ini apa? Menurun buah, Pak. Oke. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3, silakan.
Lima. Tiga. Jadi nomor 7 soalnya energi utama yang diperlukan untuk fotosintesis jawabannya cahaya. Nomor 8 zat hijau yang terdapat di daun itu ada klorofil. Bagian tumbuhan yang banyak mengandung klorofil itu daun. Sel fotosintesis yang berguna sebagai makanan tumbuhan itu glukosa. Oke, betul semua ya dari hasil jawaban yang telah kalian kerjakan. Kasih applause dulu untuk kita semua. Dari hasil belajar kita hari ini, kayaknya Bapak beri tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Batas waktunya minggu depan. Bisa? Bisa. Ini hanya ada 5 penugasan saja, bisa Bapak dekati ya. Kalian catat ya. Oke, udah siap semua? Oke, soal pertama. Sebutkan. Oke, belum ya. Oke, tunggu. Sebutkan. Oke, sebutkan 3 hal yang dibutuhkan tumbuhan. Membutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua, tuliskan. Oke, yang kedua, tuliskan reaksi sederhana fotosintesis dalam bentuk persamaan kimia. Terima kasih anak-anak atas antusias yang luar biasa pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri, ketua kelas bisa pimpin doa untuk terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Sampai berjumpa di minggu depan yang lebih luar biasa lagi, oke? Bye-bye. Bapak pamit ya.